Wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya atau janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini nanti akan menjadi bahasan kita, khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih pertemukan kita kembali. Semoga pertemuan nanti bisa mendatangkan manfaat bagi kita dan juga merupakan pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sudah beberapa kali tema kita terkait dengan menyingkap misteri alam gaib. Beberapa alasan mengapa kita membahas ini. Yang pertama, Allah dawuh di dalam surat Fatir ayat ke-6. Inna syaitona lakum adu batakitu adwa. Innama yadahu hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka anggaplah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya ingin merekrut kalian, menggiring kalian, mengajak kalian, menggelincirkan kalian, menggoda kalian, supaya kalian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, neraka sa'ir. Kemudian yang kedua, Allah dawuh di dalam surat An-Nisa ayat ke-76. Alladzina amanu yuqatiluna bisabilillah waladina kafaru yuqatiluna bisabilit taghut faqatilu awliya syaiton inna kaida syaitoni kana dhaifa. Bahwa orang-orang yang beriman itu berperang, berjuang, bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang kafir itu berjuang, bergerak di jalan taghut, di jalan setan. Kemudian Allah tegaskan faqatilu awliya syaiton, maka perangi, hindari, jauhkan diri kita dari kawan-kawan setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya atau janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini nanti akan menjadi bahasan kita, khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208 Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan masih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa man yattabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Allah dawuh, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia atau setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi insya Allah banyaklah kita bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwa setan itu memang diinformasikan Allah SWT, diberikan pada kita supaya kita berhati-hati bahwa dia itu adalah musuh kita. Artinya nanti jangan nyalahkan setan, karena setan itu sudah diberitahu oleh Allah SWT kepada kita bahwa dia itu adalah musuh kita. Jadi yang lain, qala fa bima aqwaitani la aqudana lahum siratal mustaqim. Iblis itu menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka itu dari jalan yang lurus.
tsumma la'atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi di sini Allah memberitahu kita bahwa kemudian pasti aku akan mendatangi mereka itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi kecil yang mau bersyukur pada Allah, yang mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikepung demikian rupa dan setan memang akan mengepung kita. Bapak Ibu rahmatullah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah menciptakan makhluk yang diberikan beban itu ada 3. Cek kelingan omboten. Yang pertama al-insan, manusia, kemudian yang kedua al-jin, kemudian yang ketiga malaikat. Insan itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sedangkan malaikat itu ada salah satu makhluk yang at-ta'atu mutlak. Berarti ketaatannya itu mutlak, hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan untuk melakukan keingkaran. Nah, manusia yang kafir, jin yang kafir, itulah yang dinamakan dengan setan. Jadi setan ini ada sifat yang dimiliki oleh manusia dan sifat yang dimiliki oleh jin yang suka membangkang, yang suka ingkar, yang selalu membisikkan kejahatan, mengajak melakukan kejahatan. Kepada siapa? Ya kepada manusia dan golongan jin. Kemudian mengapa dia itu ingin terus menggoda kita, ingin terus melakukan godaan dalam rangka untuk istahwada alaihim syaiton, untuk dikuasai oleh setan. Jadi kita ini tuh nanti akan dikuasai, akan apa niku? Akan dicengkram, akan dikendalikan. Kemudian yang kedua nanti kita akan ansahum dzikrullah, akan dilupakan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Targetnya tadi 2. Apa tadi? Akan dikuasai dan dilupakan pada Allah Subhanahu wa taala. Lah bahasan kita kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh setan dalam rangka untuk menguasai dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kalau waktunya cukup akan kami sampaikan 8 langkah, 8 khutuwat yang akan dilakukan setan dalam rangka untuk dikuasai dan dilupakan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waswasah. Namun itu bisikan. Dia akan melakukan bisikan-bisikan, menimbulkan waswas. Rasulullah SAW dawuh dalam satu hadisnya, dalam hadis riwayat Muslim, saya bacakan artinya saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa tidak seorang pun di antara kalian kecuali bersamanya ada korinnya dari jin. Nah, kemarin sudah sampaikan bahwa setiap manusia itu akan diberikan teman yang selalu mendampinginya dari sisi malaikat dan dari sisi jin. Ini adalah yang diceritakan Allah terkait dengan jinnya. Kemudian para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah, jangan juga didampingi oleh korin dari jenis jin. Kemudian beliau dawuh, termasuk saya, tetapi Allah menolong saya di atasnya, artinya namaniku, maka saya selamat. Ulang lagi, termasuk saya, tetapi Allah telah menolong saya atasnya, maka saya selamat. Sehingga ia tidak menyuruhku kecuali kepada yang baik. Jadi korin atau setan yang diperintahkan untuk mendampingi Rasulullah SAW itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya taat pada Rasulullah SAW. Kemudian waswas apa lagi yang dilakukan oleh setan? Coba kita lihat bagaimana penuturan Abu Hurairah terkait dengan dawuh dari Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau dawuh bahwa setan mendatangi salah seorang di antara kalian lalu bertanya. Jadi setan itu mendatangi kita, kemudian setan itu bertanya pada kita, siapakah yang menciptakan ini dan siapakah yang menciptakan itu? Hingga dia bertanya, siapakah yang menciptakan Rabbmu? Oleh karena itu, jika telah sampai kepada hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia
menghentikan was-was tersebut. Artinya gini. Napa niku laptop sing nyiptakan siapa? Manusia. Pabrik manusia kan? Manusia yang menciptakan siapa? Allah yang menciptakan siapa? Nah, itulah setan akan memunculkan was-was pada kita. Maka di sini kalau ada sampai kita digiring ke situ, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menghentikan was-was itu supaya nanti kita tidak tergiring. Akhirnya pikiran kita nanti akan duyo ya sapa sing nyiptakne Allah. Terus Allah itu anaknya siapa berarti kan? Padahal Allah sudah dawuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini adalah was-was ya. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang terus akan menggoda pada kita. Dan dari sini nanti kita perlu berhati-hati. Kalau sampai muncul ke arah itu, sekali lagi kita segera berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua. Yang kedua adalah membuat kita lupa. Insaun ya. Allah dawuh misalnya di dalam surat Mujadilah ayat ke-19. Itaswada alaihim syaiton fansahum dzikrullah. Syaitan itu telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka terlupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Inna hizba syaitani humul khosirun. Jadi setan itu terus akan mengelabui kita, menggiring kita sampai kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sadar ya, kita asik dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang pekerjaan itu seakan-akan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sebenarnya adalah giringan dari setan supaya nanti kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Mas dari nggarap ini kan masih kondisinya urung cukup, berarti terus nih, padahal sudah terdengar azan. Tapi kita asik, ini kan sama-sama perintah Allah, kadang-kadang kan begitu. Padahal sholat itu kan yang paling utama dan pertama yang harus kita dahulukan sebelum yang lain. Sering saya ingatkan bahwa sholat itu adalah pekerjaan yang pertama dan utama. Maka yang lain-lain itu, pekerjaan yang lain adalah pekerjaan sampingan, pekerjaan untuk menunggu proses sholat selanjutnya. Jadi posisi kita sekarang ngaji di sini itu menunggu sholat subuh, karena terlalu lama kita isi hal-hal yang baik. Salah satunya adalah dengan pengajian semacam ini. Menunggu sholat isya, ngoten nggih. Karena waktunya masih, maka kita isi dengan hal yang baik. Nanti kalau sudah terdengar isya, maka pekerjaan utama kita adalah sholat itu. Kemudian antara isya dan subuh, karena terlalu lama, maka kita punya kegiatan lain, mungkin tidur dan lain-lain dan seterusnya. Tapi kita itu sering terlupakan. Coba kalau tidak terlupakan, banyak kan diantara kita setelah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala berupa adzan, kira-kira yang datang memenuhi panggilan banyak atau sedikit? Lebih banyak yang memenuhi panggilannya apa mboten? Sing mboten. Dikarenakan apa? Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu adalah hal penting, hal utama, dan kita sudah sadar dan tahu bahwa di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab pertama kali terkait dengan sholat. Kalau sholatnya baik, dianggap baik, yang jelek, dianggap jelek. Tapi kita sering dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah dilupakan itu banyak. Misalnya kisahnya Nabi Musa diceritakan di dalam surah Al-Kahfi itu, pada saat beliau memesan kepada temannya, nanti kalau ikan ini sudah terlepas berarti kita sudah sampai di situ, nanti kita akan bertemu dengan seseorang. Ternyata ikannya sudah terlepas masih jalan terus. Ditakoni, endi wae? Lalu nyeblok kat wau, wae nang kono mau, awake dhewe leren. Ternyata balik lagi. Dan banyak kisah-kisah yang lain, misalnya kisah sinten niku? Nabi Yusuf misalnya. Pada saat Nabi Yusuf berada di penjara, kemudian mentakwil mimpinya
temannya yang di penjara itu dipesan nanti kalau raja tanya ceritakan terkait dengan takwil mimpi, karena di mana di kerajaan itu raja mimpi untuk dan tidak ada seorang pun yang bisa mentakwil. Ternyata lupa untuk menceritakan. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara beberapa tahun. Jadi lupa itu banyak ya karena pengaruh godaan setan. Mungkin kita juga sering begitu, paling sering lali ngoten. Iki mau kayak ngaji ngono nate ngoten. Kemudian kita lihat misalnya di dalam surat As-Zukhruf ayat 36, saya bacakan artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah atau petunjuk Allah yang Maha Pemurah, maka kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadikan teman selalu menyertainya. Jadi kalau kita nanti sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan dipertemankan atau setan menjadi temannya. Kalau sudah begitu nanti dia akan dilupakan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman modern ini kita sering tergoda, sering terlupakan. Karena asik baca buku, asik baca koran, karena asik baca majalah, melihat film, asik melihat WhatsApp, kemudian melihat media massa. Kalau kita kan ya sering paling pakai ya napa niku, pakai WA ya pakai itu. Tapi sering terjadi napa niku kalau dapat status, kemudian status itu langsung di-share padahal dia belum baca. Seakan-akan kaya wis maca ngono gitu dari dirinya sendiri ngoten nggih. Pokoke di-share, oleh share ngono nggih. Cara sempat apa isine ku mau? Takoni apa ku mau? Alah ya mbok ra roh. Jadi demikian luar biasanya. Maka kita harus waspada Bapak Ibu Allah terhadap hal-hal semacam ini. Sekali lagi, apalagi kondisi sekarang ini sangat banyak hal yang melupakan kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan fasilitasnya semakin lama maka semakin sarannya juga semakin banyak. Mungkin kita beralasan dakwah, kemudian kita nongkrong, kita ngopi di kafe, akhirnya terus ini waktunya adzan tidak terdengar atau mendengar tapi tidak mendengarkan, ngoten nggih. Dengar tapi tidak mendengarkan. Nah, sering terjadi ngoten nggih. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjut. Yang keberapa berarti sekarang? Yang ketiga. Tamaniyun, memanjangkan angan-angan kosong. Allah Daud di dalam surat Nisa ayat An-Nisa ayat 118 119, wa qala la atakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala filanahum wala maniyanahum. Dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi pekerjaan setan adalah menimbulkan tulul amal, memanjangkan angan-angan. Misalnya kena masalah sekarang mikirnya, alah aku sih enomnya saya tuwek semangat. Lebih tuwek, iya. Alah urung mati ya ngoten nggih. Les mati wis kasep ngoten. Lah tulul amal itu, panjang amal-amal itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah akhirnya kita itu meninggalkan ketaatan. Dan kalaupun ia mengerjakan, maka ia akan bermalas-malasan dalam ketaatan tersebut. Ia akan mengatakan, aku akan mengerjakan besok, padahal hal itu telah berada di depan mata. Jadi misalnya awal dhewe arep napa niku menyelesaikan napa misalnya tilawah, engko dhisik. Terus larang sesuk, larang terus sesuke neh. Akhirnya pekerjaan semakin lama semakin numpuk dan membeban pada kita. Sering awal dhewe ngoten niku, nunda-nunda akhirnya terus bablasan. Pernah. Alhamdulillah sih pernah. Berarti sering iyone ngoten nggih. Engko sik ngono nggih. Nah, biasanya kan asik, misalnya nang nggone laundryan kan. Kurang cukup sik engko lah. Mau kayak sik
Kita sadan, urung kumat. Wis kumat, alah paling ya sik urung kasep. Bareng ngono tak kongkon wis kasep. Pengalaman ya. Kemudian yang kedua, kita akan meninggalkan taubat. Tulul amal itu caranya nanti supaya nanti kita meninggalkan taubat. Atau dia hanya sekedar menangguhkan. Dia mengatakan aku akan bertobat. Hari-hariku masih panjang, aku masih muda, aku masih kuat untuk melakukannya pada masa yang akan datang. Jadi napa niku tadi sudah sampai ke masalah tobat misalnya. Alah sesuk ae. Mangga aku sik enom. Aku sik kuat. Dan seterusnya akhirnya mundur terus waktunya habis. Padahal kita tidak tahu mati kita kapan. Apakah kita besok atau lusa tidak tahu. Maka di sini kita tidak boleh kemudian mengundur-undur waktu. Kan sering awake dhewe niku berasam, berkeinginan, berkemauan untuk melakukan sesuatu. Tapi yang akan kita lakukan ternyata tidak jadi karena mundur. Kemudian banyak beban yang lain akhirnya tidak tersampaikan. Kemudian yang ketiga, arahnya adalah tulul amal itu, panjang angan-angan itu nanti akan cinta yang berlebihan terhadap harta dan menyibukkan diri terhadap dunia. Ia berkata misalnya, aku takut jika pada masa tua aku dalam keadaan miskin dan aku sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha, maka aku harus menyimpan hartaku untuk masa tuaku, atau untuk hari ketika aku sakit, atau untuk hari ketika aku ditimpa kemiskinan. Kan banyak diantara kita itu yang akhirnya waktunya habis untuk mencari harta kan, khawatir nanti sepuhnya melarat, miskin, sepuhnya nanti tidak punya harta. Akhirnya semangat menghabiskan waktu mulai dari pagi sampai malam sampai pagi lagi dalam rangka untuk mencari uang. Tidak sempat lagi melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita masih bisa melakukan pekerjaan tanpa melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya tidak melupakan. Mumpung sing nom, diget-get lah nyambet gawe. Zamane si urung pensiun ngono kan yo alah ngenteni sok pensiun ngono. Masan pensiun bareng ngono. Ya alhamdulillah ngoten nggih. Alhamdulillah semangat. Wong arep ibadah ngenteni pensiun ngoten nggih. Tapi ya mboten ana apa. Alhamdulillah kan akhirnya menjadi akhir yang baik nggih. Kemudian yang keempat, akan mengeraskan hati yang menjadikan kita lupa kepada akhirat. Maka jika kita tulul amal atau panjang angan-angan, kita akan berpikir bahwa hidup kita akan lama, akan panjang, dan hal itu menyebabkan tidak ingat terhadap kematian dan melupakan alam kubur. Intinya Allah, setan terus ingin menggoda kita untuk mundur-mundur. Kenapa niku amal-amal yang baik? Aja saiki sesuk sik kena dikerjakne. Tapi kalau amal buruk malah disuruh dipercepat nih, supaya nanti banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat berapa tadi? 3. Sekarang yang keempat. Hah? Yang keempat sekarang. Langkah keempat atau kutuwat keempat adalah memperindah dosa. Tasyin ya. Allah Subhanahu wa ta'ala qala rabbi bima aqwaitani la usayyinana lahum fil ardi wa la uqwiyanahum ajmain. Iblis itu berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka itu memandang baik perbuatan maksiat. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Di dalam surah Hijr ayat ke-15 39. Kecuali kepada siapa kemarin? Orang-orang yang mukhlasin, yang mukhlas, yang sudah diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, misalnya ayat Kahfi, ayat ke Al-Kahfi 103 104. Qul hal nunabiukum bi aksarina akmala alladzina dhalla sa'yuhum
fil hayati dunya wahum yasabuna annahum yuksinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Jadi menurut pendapat niku napa niku seakan-akan melakukan suatu kebaikan, tapi apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah kesia-siaan. Banyak orang-orang yang memandang baik perbuatan-perbuatan jelek. Misalnya kita menyaksikan banyak orang-orang begitu bangga misalnya melakukan apa niku perzinaan, malah kadang-kadang diceritakan sing nom nang ora iki. Anak-anak orang dipacar ngono ya susah kan. Nggo pacare tolong dipacar ngono seneng banget. Cita-citane kebanggaan. Kan enak to model ngoten niku. Pacarannya oleh ora? Pacaran oleh ora pacari? Pacaran itu boleh kalau memenuhi syarat. Syaratnya ada 4 ngoten nggih. Yang pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, ditemani mahram. Kemudian yang keempat, tidak boleh mendekati zina. Baik zina mata, zina tangan, zina telinga, zina yang lain. Kemudian yang keempat, apa? Tidak boleh sendirian. Betul sakit? Ya berarti oleh pacaran kan nonton. Nah, penak kan jawab-jawabannya. Kemudian misalnya homoseksual. Kan di negara-negara lain akan, bahkan di Indonesia itu dilegalkan kan? Menjadi kebanggaan. Tidak tahu bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lesbi itu. Iya. Kemudian kumpul kebo misalnya. Kumpul karo kebo. Coba kalau jenengan lihat survei ya, lihat survei anak-anak sekolah di SMP, SMA, kemudian di kuliah. Kita tuh miris hasil survei itu, ternyata luar biasa nggih. Dari berapa persen itu ternyata sudah pernah melakukan hal ini. Dan itu dianggap biasa, dianggap baik. Itulah tipuan setan ya, memperdaya kita, memperindah bahwa itu sebuah dosa tapi dianggap sebagai keindahan, sebagai kenikmatan. Atau hal yang lumrah gitu. Atau membuka hijab bagi bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya bapak-bapak ya ibu-ibu gitu. Jadi mode. Jadi tren nonton gitu. Trennya apa? Rambut merah. Nah. Apa? Hal semacam itu dianggap kemajuan zaman. Yang lain-lain Islam dianggap niku ketinggalan. Bahwa Islam itu datang, Islam itu adalah dalam posisi modern. Zaman dulu sebelum Islam, orang primitif itu pakai pakaian mboten? Mboten, itu berarti zaman primitif. Kalau orang tidak berpakaian berarti aslinya primitif. Kemudian datang Islam pakai pakaian, tutup aurat. Jadi Islam itu sangat modern. Nah, coba nanti dengan semua aturan Islam, cara-cara hidup Islam adalah cara-cara hidup yang modern. Dulu mandi, siwak, itu yang buatan wonten. Islam mengatur itu semua bersih, dan itulah Islam. Ada beberapa perbuatan yang dipoles oleh setan seakan-akan indah ya Bapak Dimakullah. Misalnya setan itu membujuk untuk menjadi kafir. Allah dahulu di dalam surat Al-Hasr ayat 16 bahwa bujukan orang-orang munafik seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Jadi setan sendiri itu
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dulu itu sudah napa niku dicap sesat, kemudian minta rekomendasi pada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan legalitas untuk menjadi penyesat. Memang tugasnya menjadi penyesat. Akhirnya ya juga berlepas diri, nyapa kowe gelem ngoten nggih. Wong tugasku memang nyesat nih. Kemudian membujuk kita untuk murtad. Surat Muhammad ayat 25 nanti dibaca. Kemudian napa niku mempraktekkan sihir. Sekarang tidak ada orang-orang yang melakukan sihir ini, enten mboten? Mboten nggih. Kalau dulu kan banyak sampai melakukan napa niku aktivitas sihir nggih. Nanti bisa dibaca di surah Al-Baqarah 102. Kemudian napa niku percaya pada tauhid, percaya pada setan. Setan itu dianggap kuat, nanti bisa menolong kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam surat An-Nisa ayat 76 tadi, setan itu posisinya sangat lemah. Yang kelima, dia akan mengutamakan akal dibanding dengan hukum Allah. Jadi kalau tidak sesuai dengan pemikiran, tidak sesuai dengan pendapat, akhirnya ditinggalkan. Dan itu yang dilakukan setan supaya nanti kita mengakui bahwa pikiran itu lebih pas. Kan sekarang banyak kan orang yang melakukan itu. Kemudian yang keenam, sombong dalam beribadah. Jadi menyombongkan diri terhadap amal-amalnya. Kemudian yang ketujuh, bersumpah selain dengan nama Allah. Dan itu dilakukan setan dalam rangka sekali lagi untuk menguasai mereka dan melupakan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Sekarang yang keberapa? Kelima. Setan itu, langkah kelima yang dilakukan setan adalah akan memberikan janji-janji palsu atau wa'dun. Allah dawuh di dalam surat Nisa ayat 120, ya'iduhumul wa yumaniyihim wa ma ya'iduhumus syaitanu ila ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya belaka. Atau dalam lebih tepatnya nanti atau lebih tegasnya kita lihat di dalam surah Al-Ibrahim ayat ke-22. Allah dawuh ngeten. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku atau mempersekutukan dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Artinya setan nanti di akhirat itu berlepas diri. Bosone penake no salah sampean melok aku, lek wis ngerti aku musuhmu kok ya manut ngono lho nggih. Sampean iki tak goda lho, sampean kan yo ngerti lah aku musuh sampean kok yo gelem. Kira-kira benjing niku kathah sing ngoten mboten kira-kira? Termasuk jenengan barang kok? Mboten. Mantap, mboten. Aku ki musuh lho, sampean iki tak goda kok yo gelem. Ya salahno dirimu sendiri, salahmu kowe gelem. Senenono dirimu sendiri. Itu yang dilakukan oleh setan. Kemudian yang keenam, dia akan melakukan tipu daya, kaidun. Jadi setan itu akan menipu daya kita. Allah dawuh di dalam surat Mukmin ayat ke-25. Palama ja'ahum bil haqqi min indina qalu uktulu abna alladzina amanu ma'ahu wastaqyu nisa'ahum wa ma kaidu kafirina ila bidolal. Allah dawuh ngeten. Maka ketika dia Musa
datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu apa niku? Atau itulah tipu daya orang-orang kafir. Bapak Ibu ngeten. Jadi di zaman Nabi Musa walaupun napa niku banyak laki-laki yang dibunuh, ternyata masih napa niku tersisa, masih tertipu si Fir'aun itu. Maksudnya Nabi Musa itu kan dimong, dia apa lagi? Diasuh oleh Fir'aun sendiri. Mestinya kan dipateni, lah malah berarti tidak dipateni, dan akhirnya dia malah menjadi musuhnya sendiri. Jadi walaupun napa niku setan itu melakukan tipu daya, tapi Allah juga memberikan tipu daya. Dan itu dekat berada mereka dan kepada dia sendiri, dan dia tidak tahu. Jadi Allah punya kuasa. Allah. Kemudian kisah terkait dengan Nabi Yusuf misalnya. Dia raja berkata kepada perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz itu berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Jadi dites saja wanita-wanita yang lain itu nanti bagaimana pandangannya terhadap Nabi Yusuf. Ternyata nggih tergoda tenan nonton nggih. Mengakui bahwa Nabi Yusuf itu adalah seorang napa niku pemuda yang luar biasa, gantengnya. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Abdul Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi Allah punya cara untuk menolong Nabi Yusuf. Bapak Ibu Allah, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah menghalangi kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, saddun. Lanjut ya. Masih ada 2. Allah Daud di dalam surat Fusilat ayat ke-26, saya bacakan artinya, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, jadi mereka itu membuat tandingan biasanya kalau enak acara apa, kemudian diajak acara apa. Paling nanti kini enak sholat, mungkin nggak coba karena enak acara supaya nanti mereka tidak sholat. Kalau kita mengadakan kegiatan kebaikan, nanti para setan juga mengadakan acara yang lain supaya nanti tidak ikut kita, ikut dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sering ngoten nggih? Malah awake kalah. Awake ngaji paling maghrib sampai isya. Mereka ngaji mulai maghrib sampai subuh. Nah. Gak tahu ya, kok iso kurasan ya. Awake dhewe ngaji sampai ngisak ngono kan ya wis kesel. Apa diskusi ya genjo kesel ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Jadi mereka itu juga akan berjuang di jalan setan. Uangnya itu dihabiskan untuk menghalang-halangi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira awake dhewe ngalang-alangi untuk jalan Allah dengan artinya kita berjalan di jalan Allah dengan cara menghalang-halangi, dengan biaya yang untuk menghalang-halangi kita lebih banyak mana? Mereka itu berkorban untuk itu saja luar biasa loh. Lebih mahal. Kalau kita minum kan air putih. Kalau sana air apa? Harganya lebih mahal apa lebih murah? Dan itu sanggup. Sedangkan kita air putih saja tidak sanggup. Kalau tidak percaya, entertainment. Ini kan modelin apa? Modelnya apa? HP. Mereka modalnya apa kira-kira? Kan lebih modern gitu. Baik tenanan loh.
Kita lanjut. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah menimbulkan permusuhan. Ada watun. Rasulullah SAW dawuh dari Jabir, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh para penyembah, namun ia terus menggalakkan permusuhan di antara mereka. Jadi gini, karena dia itu napa niku, kan di dalam diri manusia itu diahamkan antara kebaikan dan keburukan, ketakwaan dan kefujuran. Maka tidak mungkin dia itu masuk dalam hal takwa. Maka yang dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya fujur tadi. Dia akan mengembangkan kefujuran itu kepada diri manusia dengan mengeluarkan potensi yang dimiliki baik diri maupun hartanya untuk berjuang mengembangkan kefujurannya. Artinya putus asa dalam rangka untuk hal kebaikan, tapi dia tidak putus asa untuk mengembangkan keburukan, dan itulah yang dilakukan oleh setan. Lawade melok-melok ngono berarti awake dadi koncone ana setan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih banyak nggih uraian yang bisa kita ingin sampaikan, tapi sementara cukup, insya Allah nanti lain waktu kita sambung atau nanti temanya ganti nonton nggih. Tidak masalah ini saya kok yo panggah kok. Ana sing diskusi ning grup kok panggah ngono Pak Badi temane ya masalah setan yang nonton. Panitiane ki sing marayan oke aku. Atau jenengan takut napa wis mungkin kula jawabe. Hah? Ibu-ibu kira-kira ingin materi apa ya? Bapak-bapak. Malah paling kok takut tamimah neh kok. Dek ngurung. Ya wis ora apa-apa. Malah tamimah modern iki takone. Lah itu tamimah modern jenengan wis kok pasang ning kene. Ngoten Bapak Ibu kula ngapunten wonten lepatipun, mugi-mugi bermanfaat. Intinipun bilih setan itu adalah musuh kita dan kita harus sadar bahwa dia adalah musuh kita. Yang pertama, kemudian yang kedua dia ingin merekrut kita untuk menjadi gulungannya. Kita akan dikuasai oleh mereka, kemudian kalau kita sudah dikuasai akan dilupakan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kegiatan mereka mesti lebih hingar-bingar daripada kegiatan kita. Ngoten nggih? Dan itu lebih mengasihkan daripada kegiatan kita. Ngaji kira-kira asik ngoten? Asik ya, alhamdulillah. Muga-muga asik. Ngoten, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.